Sangat senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda sekalian di Gereja Online Sitri di Bukit hari ini. Kami percaya ibadah hari ini akan menguatkan dan menyegarkan kita kembali. Dalam seminggu ini, saya yakin kita telah berusaha melakukan yang terbaik dalam pekerjaan ataupun studi kita. Dan hari ini, mari percaya bahwa Tuhan hadir saat ini dimanapun saudara menonton ibadah ini. Saya mengajak Anda sekalian untuk meluangkan waktu dan fokus kepada Tuhan. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan setiap problem kehidupan, segala beban yang membuat kita down, percayalah saudara bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia akan mengangkat itu semua dan membebaskan kita. Saya mau ajak jemaat sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Marilah bekerja untuk ibadah online ini Tuhan, biar kami berfokus kepadamu dan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segalanya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu ini Pastor Cherry akan kembali membawakan pesan firman Tuhan untuk kita semua. Saya percaya kita akan belajar banyak dari setiap firman yang akan disampaikan oleh Pastor Cherry. Hari ini Anda boleh menyiapkan note Anda, Alkitab Anda. Jika Anda menggunakan HP Anda, bisa menonaktifkan daringnya agar Anda tidak terganggu dengan notifikasi yang ada. Apa Anda siap mendengar Pastor Cherry hari ini? Silakan. Okay, well last week we spoke on forever faithful. Minggu lalu kita berbicara tentang selamanya setia. How our God is forever faithful. Di mana Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang selamanya tetap setia. Every season of our life, He remains faithful. Setiap musim dalam kehidupan kita, Dia selalu setia. Faithfulness is one of our God's greatest characteristics. Kesetiaan adalah salah satu karakter Allah yang luar biasa. Meaning that He is loyal. Berarti Dia adalah Allah yang setia. Steadfast. Tak berkesudahan He kasihnya, is trustworthy. dapat dipercaya, And He always keeps His promises. dan janjinya selalu ditepati. Our God never changes. Allah kita tidak pernah berubah. And that's why the verse that we were reading last week in Lamentations chapter 3, Itu sebabnya verses 22 to 23. Itu sebabnya minggu lalu kita sudah membaca dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. And that's why the prophet Jeremiah declared in these verses, the steadfast love of the Lord never ceases. Itu sebabnya Nabi Yeremia menyatakan pernyataan ini kepada kita semua pada pagi hari ini, bahwa di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 sebuah kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. His mercies never come to an end. They are new every morning. And then he says, great is your faithfulness. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. And the circumstances that he was in at that time were not great. Bahwa pada masa itu Nabi Yeremia mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan. Jerusalem had fallen captive to the Babylonians. Bahwa bangsa Israel banyak yang dibawa ke Babilonia. People were dying and taken captive. Banyak orang yang ditangkap dan mati. But after Jeremiah first had a little pity party, Tapi ketika Nabi Yeremia mengalami satu kondisi he tertentu, changed his declaration. dia menyatakan deklarasi imannya. And he was able to declare, great is your faithfulness. Dalam kondisi itu dia tetap dapat berkata bahwa besar kesetiaanmu Tuhan. And that's what I want for all of us. Dan itu yang saya mau ajak untuk kita semua. That no matter what happens in our life, we are built on a firm foundation. Apapun juga kondisi kita, kita dibangun di atas dasar yang teguh. That God is a covenant-keeping God and a faithful Father. Bahwa dia adalah Allah yang memegang perjanjian dengan setia, bahwa dia adalah Allah yang setia. Because if we don't have that foundation, we can easily lose hope. Jikalau kita tidak memiliki landasan dasar iman yang teguh kepada Allah, kita akan kehilangan harapan. But when we declare, God, I know you are faithful and Tetapi true. kita mau deklarasikan bahwa Tuhan, aku mengenal Engkau. So I'm going to choose to remain faithful to you. Jadi saya akan mengingatkan kita tentang kesetiaan Allah despite any challenges that I'm going through. dalam segala suatu hal yang tantangan yang kita akan hadapi di depan.
And I know that in my own life, I've proved when we stand on that foundation, Saya dapat buktikan dengan diri saya sendiri ketika saya berdiri teguh di dalam landasan iman negative tersebut. feelings like disappointment, fear, Hal-hal negatif yang saya rasakan seperti kekecewaan itu hilang. anxiety, hopelessness Kekecewaan, keputusasaan begin to fade and disappear. menjadi mundur dan terhilang. So today we're going to look at what it means to faithfully follow a faithful God. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk bisa benar-benar menjadi pengikut Allah dengan setia. What does it mean? How do we faithfully follow our God? Bagaimana cara untuk kita bisa dengan setia mengikuti Allah? You know, I'm sure we all follow someone. Saya yakin bahwa setiap kita mengikuti sesuatu. We Betul? admire someone. Kita mengagumi sesuatu. We have our favorite hero or heroine. Kita memiliki pahlawan atau favorit tokoh tertentu atau pahlawan tertentu. Now, back in my very much younger days, Ketika saya jauh lebih muda, I was a faithful follower of the Beatles. saya mengikuti band Beatles. I was. They were the most famous group at the time. Come on, give me a break. Ya, tentunya di era itu ketika Pastor Cherry masih muda, Beatles itu sedang terkenal. Obviously, I never knew them. I never met them. Tentunya saya tidak pernah ketemu atau mengenal mereka. But I followed all their songs. Tetapi saya mengikuti I lagu-lagunya knew mereka, all their words. bagaimana tentang perkembangan mereka. And when I was 10 years old, they actually came to New Zealand. Dan tentunya ketika saya berusia 10 tahun, mereka datang ke New Zealand. And so my friends and I begged our parents to buy us black Beatle wigs. Jadi teman saya mengajak saya untuk memastikan ke orang tua untuk bisa membelikan wig gaya rambut Beatles. Now, those of you that actually know what the Beatles look like, they all had the same hairstyle at one stage. Ya tentunya buat setiap kita yang tahu tentang gaya rambutnya Beatles, nah seperti itulah. Now, why on earth did I do that? Kenapa dunia ketika kita di dunia melakukan hal-hal itu? And I guess when I thought about it, it's because when we follow someone, Karena ketika kita mengikuti seseorang, we tend to copy their qualities Kit- in order to mirror their image. kita akan mengadopsi gambaran mereka dan seperti cerminan daripada mereka sendiri. And today we hear a lot about influencers on social media, Tentunya kita sekarang banyak mendengar tentang orang-orang berpengaruh di sosial media, but following imperfect humans who have a very real potential for letting us down, tentunya mengikuti orang sekalipun dia sepertinya terlihat sempurna, itu bisa membuat kita lemah. isn't always a wise choice. Itu tidak selalu pilihan yang bijak. So hati-hati, yeah? Jadi hati-hati. Beware that if you copy their worldly lifestyles, Jadi berhati-hati ketika mengikuti tentang tokoh tertentu, and actions, that we can actually end up being drawn away from following our God. karena tentunya itu akan bisa berpotensi untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. So I want to ask you a question today. Apa yang saya mau tanyakan kepada Anda saat ini? Who are you following the most closely? Siapa yang Anda ikuti sejauh ini? Are you more interested in the people you follow on your Instagram account? Apakah Anda lebih mengikuti para orang-orang yang Anda ikuti di Instagram? Or Facebook or TikTok or whatever else other platforms there are? Ya, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Most of you would not know these people personally that you follow. Sejujurnya bahwa Anda nggak sepenuhnya tahu tentang orang yang Anda ikuti. And often those people are very different in real life to what they project Dan on social media. tentunya setiap orang yang ada di orang-orang tertentu yang ada di dalam sosial media itu sepertinya dalam kehidupan nyatanya tidak seperti apa yang terlihat di sosial media. So who are you following most closely? Jadi siapa yang Anda ikuti lebih jauh saat ini? Well, I can tell you some 50 plus years later, it's definitely not the Beatles I'm following now. Jadi setelah 50 tahun kemudian tentunya bukan Beatles yang Pastor Cherry idolakan saat ini. People die, Orang-orang banyak yang meninggal, tastes change, orang-orang banyak yang berubah. and you move on to another group or someone else that you enjoy more. Ya, idolanya berubah dengan orang-orang lain atau artis lain. However, there is one person that I have never ceased to follow.
Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah saya tidak mengikutinya. Sometimes more closely than at other times, Dan seringkali lebih dekat daripada waktu-waktu yang sebelumnya. but one who remains constantly the same. Tetapi selalu memiliki satu konsistensi yang sama. Who is the same yesterday, today, and forever. Orang yang selalu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Father God who gave his son a name which is above every other name. Allah Bapa yang memberikan nama di atas segala nama. The greatest name. Nama yang luar biasa. The one who time doesn't change. Nama yang membuat waktu tidak pernah berubah. Social media doesn't influence. Yang tidak dipengaruhi oleh sosial media. What the word says about him, he is the same then as he is now. Apa yang tertulis tentang dia adalah dia tetap sama dulu, sekarang, dan He selamanya. lives forever. Dia selamanya sama. And his name is Jesus. Namanya adalah Yesus. And he is the Lord of Lords. Dan dia adalah Allah di atas segala Allah. And he is the greatest influencer of all time. Dan dia adalah pengaruh yang luar biasa dalam sepanjang waktu. And he is the one that if you follow him, you will never fail. Dia adalah seseorang yang jikalau engkau mengikutinya, engkau tidak akan pernah dibiarkannya It's when we gagal. take our eyes off him that we fall away. Jikalau kita mengikuti dia, akan membuat kita semakin mendekat kepada He is our rencananya. wonderful Savior. Dia adalah Allah penyelamat yang setia. And he is worth following. Dan dia layak untuk diikuti. I'm 68 now. Saya sekarang I was 68. 8 years old when I gave my life to Jesus. 8 years old. 8 years. Oke, Yep. pada usia 8 tahun, Pastor Cherry menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan And Yesus I sama. have never regretted that for one single moment. Sejak dari itu tidak pernah Pastor Cherry merasa menyesal untuk He- mengikuti Yesus. He has been with me through all the trials, through all the mountaintops and all the valleys. Dia sudah memimpin saya dan berhasil melalui segala permasalahan kehidupan, dari mulai gunung yang tinggi maupun dalam lembah. He is the one who will never fail you Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah mengecewakan kita and is with us always. dan selalu bersama dengan kita. You know, the prophet Jeremiah, who we spoke about last week, Nabi Yeremia yang kita sudah bicarakan minggu lalu, he didn't have the privilege of knowing Jesus in his lifetime, dia memang tidak mengenal Yesus pada waktu itu. but he was a faithful follower of his God, Yahweh. Tetapi dia adalah pengikut Allah, atau setia dengan mengikuti Allah yang kita kenal dengan Yahweh. And he had learned he could trust and rely and wait for God's promises and faithfulness to bring breakthrough. Dia mengandalkan dan besar kepada Allah dan percaya kepada apa yang Allah sanggup lakukan untuk melakukan terobosan. And in the New Testament, we're encouraged by someone else who wants us to follow his example. Dan di dalam perjanjian baru kita diyakinkan tentang seseorang yang untuk kita ikuti. The Apostle Paul clearly states, "Follow me, but only as I follow Christ." Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan, ikuti aku seperti aku mengikuti Yesus. And that should be our testimony Dan harusnya itu menjadi kesaksian kita. to people that we mix with. Kepada orang yang kita menyatukan diri. To the community around us. Kepada komunitas yang kita ada di sekitar kita. That they see in us that as we follow Christ, they can follow our example. Jadi kalau kehidupan kita bisa menjadi teladan untuk orang lain bisa mengikuti Yesus melalui kehidupan kita. Jesus, of course, said that he followed everything his Father said and did. Yesus mengatakan bahwa dia mengikuti segala sesuatu yang Bapaknya katakan. He set the greatest example of faithfulness. Yesus adalah satu contoh kesetiaan yang sempurna. He only followed his Father. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak So I Bapa. want to take a quick look at what Jesus' example to us is. Mari kita akan melihat tentang teladan apa yang Yesus sampaikan. And I want us to go to my favorite book in the Bible, which is Philippians. Salah satu buku, kita akan lihat dari satu And buku yang chapter favorit saya, di 2. Filipi. And I Ayat didn't 2. give these verses to Joseph, so don't panic, Joseph. And in chapter 2, Paul talks about Jesus' humility. Filipi 2, di mana Paulus mengungkapkan tentang kerendahan hati. So if we're going to faithfully follow Jesus, it will require us to have humility in our lives. Jikalau kita dengan setia mengikuti Yesus, kita akan memiliki kerendahan hati. A definition of humility is not thinking less of ourselves,
but thinking of ourselves less. Ya, jadi kerendahan hati adalah tidak melihat diri kita lebih rendah, tetapi kita lebih memikirkan tentang diri kita lebih sedikit, tapi bukan rendah ya. Jadi tidak melihat diri kita kayak rendah, tetapi kita tidak lebih mengutamakan diri kita. Jadi melihat diri kita lebih sedikit. Yep. In other words, not putting ourselves down, Jadi dengan kata lain tidak membuat diri kita rendah, but putting Jesus in his rightful place tetapi menempatkan Yesus di tempat yang tertinggi as a higher priority than ourselves. sebagai tempat prioritas utama dalam kehidupan kita. So the Apostle Paul tells us in verses 6 to 8 Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 6, that Jesus set aside all the privileges of being the Son of God by taking on the role of a servant, and then he humbled himself by being obedient to die on a cross for us. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So Jesus was the Son of God, yet he died on a cross so that we could have relationship with him. Yesus adalah anak Allah yang mati di kayu salib supaya kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. He was the King of Kings. Dia adalah yet raja he di atas segala raja. humbled himself Yang merendahkan dirinya sendiri and became a servant dan menjadi hamba so that we could have eternal life. supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. So too, being a faithful follower of Jesus requires us to have humility. Jadi untuk bisa menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, kita harus memiliki kerendahan hati A humbling of ourselves. yang menghambakan diri kepada Yesus. An acknowledgement that we actually don't know everything. Secara pengetahuan mungkin kita nggak tahu semuanya, That we bow our knee to a greater authority. tetapi kita menundukkan diri kepada otoritas tertinggi, Someone with greater wisdom. kepada otoritas yang memiliki wibawa dan hikmat ilahi. One who knows everything we are going through. Seseorang yang tahu kemana kita harus beranjak, And pergi. holds our future in his hands. Yang memegang masa depan dan harapan kita untuk masa depan. And wants to walk with us through every situation. Yang akan berjalan bersama dengan kita melalui setiap musim. Humility is to acknowledge that God's ways are higher than our ways. Bahwa kerendahan hati itu menunjukkan bahwa Allah lebih tinggi daripada jalan-jalannya kita. And that his thoughts are much, much wiser than our thoughts. Bahwa pemikirannya jauh lebih berhikmat dan lebih unggul daripada pemikiran kita sendiri. So we have humility operating in our lives Jadi kita bisa memiliki kerendahan hati yang bekerja di dalam kehidupan kita. as we follow Jesus. Ketika kita mengikuti Yesus. We mirror him Kita mengikuti dia. because we want to become like him. Karena kita ingin menjadi sama dengan dia. And secondly, it requires a surrendering of our desire to be the boss of our own lives. Dan yang kedua adalah itu membutuhkan untuk kita menempatkan dia menjadi penguasa atas kehidupan kita. See, Jesus humbled himself by dying on the cross for us. Yesus menghambakan dirinya untuk mati di kayu salib. But he says in verse 23 of Luke 9, Tetapi di dalam Lukas 3 ayat 26, whoever wants to be my disciple, or another word for disciple is follower, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. must deny themselves or surrender and take up their cross daily and follow him. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. In other words, there's no shortcut. There is a price to pay in being a faithful follower. Jadi dengan kata lain tidak ada jalan pintas, perlu kesetiaan, perlu konsistensi untuk melakukannya. There is a cross to pick up daily. Ada salib yang harus kita pikul setiap hari. And that means a surrendering of our stubbornness to want our own way. Itu berarti bahwa kita menyerahkan kekeras kepalaan kita kepada To Tuhan. want our timing. Untuk menyerahkan waktu kita kepada dia. To surrender our arrogance and thinking we know best. Untuk menyerahkan segala arogansi kita yang mengatakan bahwa saya lebih tahu dari yang lain.
So like Jesus, we choose to humble ourselves Jadi seperti Yesus kita memilih untuk merendahkan diri kita sendiri. and to put to death those desires that are sinful and selfish. Dan untuk menanggalkan semua dosa dan juga keangkuhan kita. Those things in our nature that are wrongful passions and desires. Segala natural daripada kehidupan kita yang mengatakan bahwa kita mengikuti memandang sesuatu dengan yang salah. A surrendering and saying, not my will, but yours be done, Lord. Penyerahan dengan mengatakan bahwa bukan kehendakku tetapi kehendakmu Tuhan yang jadi. I love this quote from Pastor Charlotte Gamble, who says, remember, faithfulness grows stronger in the place of surrender. Ya, saya teringat dengan satu quotes dari salah satu Pastor Gamble yang mengatakan bahwa kesetiaan bekerja ketika bekerja lebih sempurna ketika di dalam kerendahan hati. But there is some good news because this all sounds like hard work, right? Ya, ada kabar baiknya, tetapi sepertinya sesuatu hal yang berat, betul kan? Humble ourselves, surrender ourselves, Merendahkan diri kita dan menyerahkan kepada diri kita sendiri. pick up our cross. Memikul salib kita. Oh my goodness, Pastor Cherry, you're making this sound so exciting. Ya, sungguh sesuatu hal yang sepertinya menggairahkan. But the good news is faithfulness is a fruit of the Spirit. Tapi kabar baiknya adalah bahwa kerendahan hati adalah buah daripada buah-buah roh. It is one of the 9. Itu adalah satu daripada 9. So some translations may say faith, Terkadang dikatakan bahwa itu adalah iman, but most scholars agree the true meaning is faithfulness. tetapi sebagian penafsiran dikatakan adalah kesetiaan yang penuh. So faithfulness is a fruit of the Spirit working within us, not us working to produce it. Jadi kesetiaan adalah buah roh yang dihasilkan Allah dalam kehidupan kita, bukan sesuatu hal yang kita ciptakan. Because when you were born again, your spirit was indwelt by Holy Spirit. Karena ketika kita lahir baru, roh kita diperbarui. So to me, this means the fruit's already there. Jadi itu berarti bahwa kita bisa menghasilkan buah-buah roh. When Holy Spirit came in, he didn't leave the fruit behind and said, oh, I'll just come and dwell with them, but I won't give them any fruit. I won't bring fruit with me. Ya, ketika kita kehidupan lama kita nggak bisa menghasilkan buah-buah roh, tetapi ketika kita di dalam kehidupan yang baru kita bisa menghasilkan buah-buah roh The tersebut. fruit of faithfulness is in your lives. Jadi kesetiaan buah daripada buah roh itu ada dalam diri kita. Now it may be small and underdeveloped, Mungkin sepertinya kecil dan perlu dikembangkan, but just like a fruit tree, tetapi sama halnya dengan buah di you pohon, can grow that. itu bisa berkembang dan It bisa can be berkembang, cultivated. bisa ditingkatkan kembali. And sometimes the tree, the fruit on the tree starts off kecil. Is that right? Yes, correct. Go, starts Ya, off terkadang small. ya buah itu terlihat kecil. My five Indonesian words, I'll use them all up soon. Yeah, it starts off small, but it grows bigger. Ya, buah seperti buah di pohon itu Besar. dimulai dari kecil, kemudian bertumbuh menjadi besar. So just in the natural, that a tree starts off small, there's another passage of scripture in a parable Jesus told. Jadi seperti halnya buah dimulai dari kecil, kemudian berkembang menjadi besar, dan ada satu parabel yang Yesus katakan. So in Matthew 25:23, he talks about, in Matthew 25, about a master going on a long journey and entrusting his servants with different amounts of wealth. Di dalam Matius 25 ayat 23 dikatakan bahwa ada seorang tuan yang pergi jauh dan dia mempercayakan ladangnya kepada hamba-hambanya. And he wanted them to look after and use that money while he was away. Dan dia memberikan uang kepada hamba-hambanya itu untuk bisa dihasilkan. But one servant did absolutely nothing with the money. Tetapi ada satu orang yang nggak melakukan apa-apa dengan In uangnya. fact, he buried it, but others used the money to make more. Bahkan ada satu orang ini yang tidak menggunakan uangnya, bahkan dikubur. Tetapi yang lainnya menghasilkan uangnya dengan uang yang lebih banyak. So the master said to the ones who used their talents, Jadi Tuhan ini mengatakan kepada orang yang menggunakan talenta atau uang tersebut. in Matthew 25:23, and this is from the Amplified, well done, good and faithful servant.
You have been faithful and trustworthy over a little, so I will put you in charge of many things. Share in the joy of your master. Dikatakan bahwa maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. So just as some servants use their money to make more money, Jadi hanya ada beberapa hamba saja yang menggunakan uang dan menghasilkannya. they grew what they had been given. Dia mengembangkan dari apa yang melipat gandakan dari apa yang diberikan. We can increase the fruit of faithfulness in our lives. Sama halnya kita bisa meningkatkan dari kesetiaan kita di dalam kehidupan. We can grow that fruit. Kita bisa meningkatkan buah kesetiaan tersebut dalam kehidupan kita. See through the bucket. Sitri di Bukit, You've all been given something of value to help build the kingdom here. setiap kita sudah diberikan sesuatu hal yang berharga, yang bernilai untuk bisa dikembangkan dan dibangun di sini. I don't want you to ever think that your faithfulness to use your gifts or talents is insignificant. Saya mau katakan bahwa setiap talenta dan kemampuan yang kita miliki itu akan digunakan untuk sesuatu yang signifikan. Is small or not needed. Untuk sesuatu hal yang lebih. As we are faithful in the little things, Sebagaimana kita setia dalam perkara yang kecil, God allows us to be entrusted with greater things. maka Tuhan akan mempercayakan kita dengan sesuatu hal yang lebih besar. Why? Because we prove our humility, our willingness, and our reliability. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan kesetiaan kita dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. So what has God given you? What has God put in your hands to be faithful with? Sekarang apa yang Tuhan berikan kepada Anda atau apa yang Tuhan taruh di tangan Anda untuk membuat Anda belajar tentang kesetiaan? Maybe some of you have been asked to do something and you turn down the opportunity. Mungkin ada dari beberapa dari kita yang sudah mengetahui tentang kesempatan yang harus kita lakukan, tetapi kita mengabaikannya. Because of fear of the cost and the sacrifice that was going to be required. Karena ada rasa takut tentang harga yang harus dibayar dan hal lainnya. Or maybe a fear that you were not capable. Atau mungkin rasa takut bahwa saya kayaknya tidak mampu. Can I say to you, be faithful with the little? Dapatkah saya katakan bahwa setia dalam perkara kecil? Just as Mary said to the servants at the wedding, Sebagaimana Maria mengatakan kepada orang yang melakukan pernikahan, whatever Jesus says to you to do it. apapun yang Yesus katakan untuk kamu lakukan, lakukan. Now, not always is Jesus going to stand here in front of you and say, I want you to do this, Christine. Tentunya kita tidak bisa mengharapkan Yesus berdiri di depan kita dan mengatakan bahwa aku ingin kau melakukan ini, Christine. You know how Jesus talks to us? Anda meyakini bahwa Yesus dapat berbicara kepada kita? Sometimes we need our eyes open. Terkadang kita membutuhkan untuk Oh, membuka I mata see kita something lebar-lebar. that needs done over here. Oh, ada sesuatu hal yang harus I will diselesaikan di just sana. help move these chairs. Saya harus bisa membereskan kursi dan membantu. I will just help pick up this rubbish. Saya harus membantu membersihkan sampah. I will serve somebody a cup of tea. Saya harus bisa melayani orang dengan Maybe teh. something little. Mungkin sesuatu hal yang simpel. Maybe it's something bigger. You may be asked to share your testimony. Mungkin sesuatu hal yang kecil atau sesuatu hal yang besar untuk Lead a menyampaikan connect kesaksian group. kita. Yang bisa menghasilkan buah. Speak at UC Connect. Berbicara ketika di dalam koneksi. Pray out loud. Ya. Bersorak dan memuliakan Allah. Whatever it is, take a step of faith. Apapun juga ambil langkah iman. Say, God, I want to be a faithful follower. Katakan, oh Tuhan, aku ingin menjadi pengikut Engkau yang setia. Maybe the pastors ask you to be involved in something. Mungkin gembala mengatakan bahwa aku ingin Anda melakukan sesuatu. They can say, follow me as I follow Christ. Sebagai gembala kami bisa mengatakan bahwa ikuti kami sebagaimana kami mengikuti Kristus. Does that mean we're always perfect? Apakah itu berarti kita selalu sempurna? Unfortunately, no. Tentu saja tidak. Do we make mistakes? Apakah kita bisa melakukan kesalahan? Yes, we do. Yes, kita bisa. But Tapi our heart is to follow Jesus. hati kami adalah untuk mengikuti Yesus. And our heart is to say, we're doing it, we're giving it our best shot. Hati kami berseru bahwa kami ingin melakukan yang terbaik.
So you can follow us as long as you see us following Christ. Jadi Anda bisa mengikuti kami sebagaimana kami mengikuti Kristus. So being faithful in the little Jadi menjadilah setia dalam perkara kecil. means God can trust you with more. Maka Tuhan akan mempercayakan engkau dengan hal yang lebih. So can today we say, God, I want to commit to using the gifts that you've given me. Dapatkah kita pada pagi hari mengatakan, Tuhan aku ingin setia menggunakan talenta yang kau berikan kepadaku. No matter how small or insignificant. Seberapapun juga kecil atau tidak terlalu spesifik. Remember that faithfulness births and grows trust. Ingat bahwa kesetiaan itu bisa bertumbuh. So therefore, over time, if we can be trusted with the little things, Jadi sejalannya waktu kita bisa dipercayakan dengan hal yang kecil. then we earn the reputation of being a faithful and trustworthy person Dan itu bisa membangun reputasi tentang kesetiaan kita sebagai seorang who can be pribadi. trusted with more. Kita akan dapat dipercaya dengan hal yang lebih. So there we go. I've told you about cost. Jadi kemanapun juga kita pergi, itu berbicara tentang harga yang harus I've kita told bayar. you it requires us to humble ourselves. Itu menuntut kita untuk bisa merendahkan diri kita. Faithfully following Jesus requires us to surrender our will. Mengikuti Yesus dengan setia itu mengharuskan kita untuk bisa merendahkan diri kita. And it requires us to keep being filled with the Spirit. Untuk kita tetap berada bersama dengan rohnya. So that the fruit of faithfulness is something that grows in our lives. Sehingga buah-buah roh itu akan terus berkembang dan bisa menghasilkan buah yang baik. Alongside all the other fruit. Dan menghasilkan banyak buah-buah. But I want to finish with telling you really good news. Dan saya mau mengakhiri khotbah ini dengan menantang Anda dengan satu kabar gembira. And that is that faithful followers are favored. Bahwa orang yang setia itu dikasihi oleh Allah. There are some benefits to being faithful. Akan ada banyak keuntungan ketika kita melakukan kesetiaan di God kepada is Tuhan. not a hard taskmaster. God is not a hard taskmaster. Ya, dia bukan adalah tidak memberikan tugas-tugas yang berat sebagai seorang tuan. There are rewards and consequences, good ones, Dia akan memberikan penghargaan kepada setiap kita to faithfully following Him. untuk dengan setia mengikuti Dia. Lamentations 3:25 and 26. Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Again, back to Jeremiah where we started. Kembali kepada kitab Yeremia yang kita sudah baca. It says, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. The Lord is good to those whose hope is in Him. Adalah baik menantikan Dia dengan diam. All through the Bible, it clearly states that faithful people are favored. Dalam seluruh kitab di Alkitab dikatakan bahwa orang yang setia akan mendapatkan kasih Tuhan. That faithfulness does not go unnoticed or unrewarded by Father God. Bahwa setiap kesetiaan kita tidak berjalan begitu saja tanpa ada penghargaan daripada Tuhan. So I'm going to finish off with 10 benefits. Saya akan mengakhiri dengan 10 keuntungan daripada kesetiaan Just tersebut. 10, there's many more. Sebenarnya ada lebih daripada 10. But these benefits are exactly straight from the Word of God. Tapi 10 hal ini adalah langsung janji Tuhan kepada orang yang setia kepadanya. Where God promises if we are faithful, Bahwa ketika kita setia, He promises to preserve, protect, and guard us. Dia berjanji akan memelihara, melindungi, dan menjaga kita. He promises to strengthen His faithful followers. Dia berjanji akan menguatkan umatnya yang setia kepadanya. To fulfill the promises He has made to His faithful Dia berjanji akan followers. memenuhi janji-janjinya kepada orang yang setia. To bless the faithful. Untuk memberkati orang yang setia. To guide the faithful. Untuk membimbing orang yang setia. To impart generational blessing to the favor. Untuk memberikan berkat Faithful. kepada generasi-generasi. To make a way out of temptation for the faithful. Untuk membuat jalan keluar dari godaan. To watch over us. Untuk bisa memperhatikan dan mengampuni dosa-dosa kita. To continually reveal more of His faithfulness to the faithful.
Untuk dapat mengungkapkan lebih banyak lagi tentang kesetiaannya kepada orang yang setia. And lastly, to share his joy with us. Untuk berbagi sukacitanya dengan kita orang-orang yang setia. Remember our previous scripture Ingat apa yang disampaikan di dalam Alkitab? where the master said, "Well done, good and faithful servant. Ketika seorang Tuhan mengatakan hal yang baik hambaku yang setia. You've been faithful and trustworthy with what you've been given. Bahwa engkau setia dalam perkara kecil dan engkau dapat dipercaya dengan perkara yang besar. So I'm going to put you in charge of many things. Dan aku akan memberikan hal yang lebih besar. So come and share in the joy of your master." Mari datanglah dan bersukacita dengan kebahagiaan bersama dengan Tuanmu. You know, in the Western world, that verse is often quoted at funerals. Ya, di gereja Barat ayat tersebut sering digunakan untuk ketika pemakaman. But I believe Father God wants to say that to each and every one of us. Tapi saya yakin bahwa ayat itu ingin berbicara kepada setiap kita di tempat ini. Not wait till we die and go to heaven. Tidak perlu menunggu ketika kita mati baru mendengar But ayat he tersebut. wants to say today, well done if you're being faithful. Tetapi dia mau mengatakan kepada kita bahwa selamat hambaku yang setia. Come and share in the joy. Mari datanglah dan berbahagia dalam kesukaan Be Tuhanmu. happy. Bersukacitalah. Have a party. Mari bergembira. Keep praising, keep worshiping. Kita tetap memuji dan Keep menyembah Tuhan. enjoying my presence. Tetap menikmati hadiratku. Because I want to say, well done. Karena aku ingin mengatakan hambaku yang setia selamat. Because C3 the book, we're called to faithfully advance the kingdom of God. Karena Sitri Bukit dengan setia kita ingin mengembangkan kerajaan Allah di tempat ini. And along with the other great churches in this island, Dan di tengah banyak gereja yang mungkin berdiam, we want to see the name of Jesus kita mau lifted mendeklarasikan high. nama Tuhan Yesus di atas semuanya. As faithful followers of our God, Sebagai kita pengikut Yesus yang setia, we want people to look at us and go, what's different about you, Herman? kita ingin orang bisa melihat kepada kita apa yang berbeda dengan diri kita. Why do you stand out, Bianca, at university? Apa yang membuat kita ingin bisa menjadi berkat di universitas? Why do you stand out at school? Kenapa kita Or at harus work? Kenapa kita harus menjadi And we can di say it's sekolah dan because pekerjaan? we faithfully follow a God who loves us. Karena kita ingin orang bisa menyaksikan bahwa kita mengikuti Allah yang setia. We have a Savior who died for us. Kita memiliki juru selamat yang mati buat kita. We have a Savior who loves us so much, Kita memiliki juru selamat yang mengasihi kita who sangat, said he'll never leave us or forsake us. yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan dan That's membiarkan why kita. I stand out Itulah kenapa kita harus in berdiri this world, di tengah-tengah dunia ini, because I follow Jesus. karena aku mengikuti Yesus. He is a faithful God, everyone. Dia adalah Allah yang setia. He will never let you down. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. So my prayer for each one of you Doa buat kita semua is that you will continue to faithfully follow him all the days of your life. untuk kita terus melanjutkan kesetiaan mengikuti Yesus. So maybe for some of you in 60 years time, Mungkin beberapa dari kita dalam 60 tahun ke depan, when I've already gone to heaven, ketika saya sudah berada di surga, you'll be standing somewhere in Bali saying, I remember I have kept following a faithful God. bahwa setiap kita akan dapat berkata seperti P.C. Cherry yang dalam usia sekarang mengatakan bahwa aku menyaksikan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Wow, khotbah yang sangat menguatkan kita semua. Terima kasih Pastor Cherry. Saya percaya kita semua telah diperbaharui dengan firman hari ini. Saya ajak jemaat sekalian setelah mendengar firman hari ini, mari kita ambil satu langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar firman ini hidup di dalam kita. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every
Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes
Kita punya beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan dan pengumumannya akan ditampilkan pada slide berikut ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk saudara sekalian yang baru pertama kali menonton video ini. Saudara bisa mengklik link connect yang ada di kotak deskripsi untuk bisa terhubung dengan tim kami. Kami sangat excited sekali untuk bisa membantu saudara sekalian dalam perjalanan kekristenan saudara. Kami mempunyai beberapa free resources yang dapat membantu saudara, dan saudara dapat mengklik link next steps yang ada di kotak deskripsi. Dan bagi Anda sekalian yang ingin memberi persembahan perpuluhan, kami mempunyai opsi online giving, dan detail akan ditampilkan pada slide berikut ini. Kita sudah berada di akhir ibadah hari ini dan pastinya kita akan bertemu kembali minggu depan di ibadah tatap muka jam 10 pagi dan online jam 5 sore. Semoga Anda memiliki minggu yang luar biasa ke depannya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.